Selamat siang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi sahabat NTV setelah tadi video sebelumnya tentang traveling asik, traveling murah mengelilingi Borobudur, dan kita sudah sampai ke Bukit Setumbu ya. Sekarang kita tinggalkan Bukit Setumbu ini dengan ya keindahan Setumbu yang sudah sedemikian rupa dikenal ya. Kita lanjut lagi, traveling asik, traveling unik, traveling murah, traveling cara TNTB. Jangan lupa sahabat semua untuk like, comment, share, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel ini. Kita ambil ke arah kanan ya, ke arah barat. Kita menyusuri jalanan berliuk-liuk tapi dengan tanjakan yang tidak begitu ekstrim, santai, landai-landai saja. Kita susuri jalan ini, terus ini hanya memutari kawasan Borobudur sahabat semua, jadi jangan khawatir, nggak akan tersesat ketika kita tetap masih berada di jalan antar penghubung desa-desa di Borobudur ini, dan semua akses pasti terhubung. Ya, jadi kita review kembali tentang Borobudur Haram. Aduh, sangat disayangkan ya. Memang kalau kita tujuannya misalnya beribadah ke Borobudur, ya jelas haram, karena itu bukan tempat ibadah kepercayaan kita gitu. Tapi kalau tujuan kita berwisata, tujuan kita belajar sejarah, tradisi, budaya, peradaban, karena faktanya yaitu Borobudur adalah peradaban Jawa, bahwa itu juga nenek moyang kita di Jawa gitu. Hindu Buddha mempengaruhi kehidupan di Jawa sebelum peradaban Jawa kuno ya, terpengaruh Hindu Buddha baik dari India ataupun Tibet. Kemudian Jawa mayoritas adalah Hindu dan Buddha, dan itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Sejak abad ke-6 dan Borobudur dibangun abad ke-7, jauh sebelum peradaban Islam memasuki Jawa abad ke-14 ya. Jadi ya wajar kalau ya itu ada bangunan candi, itu candinya lain kepercayaan ya, memang iya gitu loh, memang itu memang karena pengaruh dari India dan Tibet, ada candi-candi di Pulau Jawa itu. Tapi jangan lantas terus diharam-haramkan. Jujur saja, Borobudur itu pengaruhnya besar sekali, dampaknya besar sekali bagi kehidupan warga di Borobudur khususnya. Kita bisa lihat sampai pelosok desa pun jalan mulus. Dampak pembangunannya itu sangat terasa bagi warga sekitar itu. Dampak perekonomiannya sangat besar. Ribuan jutaan orang tergantung dengan keberadaan Borobudur. Kalau itu bermanfaat bagi masyarakat banyak, di mana letak haramnya? Bahkan juga belum tentu satu aliran kepercayaan yang menggantungkan hidup di Borobudur. Banyak aliran kepercayaan agama. Jadi biarkanlah Borobudur dengan harmoninya, dengan perbedaannya, keberagamannya, karena ya itulah Borobudur gitu loh. Dan filsafat peninggalan Rakai Pikatan ya biarlah tetap lestari di sekitar Borobudur ini, agar semua manusia hidup berdampingan entah dengan latar belakang agama apapun. Di sini ada perempatan ya sahabat TNTB.
Kalau ke kanan ke arah pegunungan, desa-desa di pegunungan. Kalau lurus nanti kita jelajahi lurus, kita ke kiri. Ini di sini ada sebuah balkondes. Saya ceritakan sedikit tentang balkondes. Jadi di setiap desa di wilayah Borobudur ini pasti ada balkondes, balai ekonomi desa. Tujuannya untuk apa? Ya untuk suatu tempat untuk merangkul semua warga yang ingin berjualan, pentas seni, kuliner, cenderamata, dan semuanya dirangkum di dalam satu wadah setiap balkondes di masing-masing desa. Ini pusat ekonomi maju di Borobudur, dan dampaknya luar biasa ini. Dan ini salah satu balkondes termegah, termewah di Borobudur ya, di ujung barat. Balkondes Ngadiharjo ini arsitekturnya menarik gitu. Setiap balkondes punya ciri arsitektur, tetap dengan basic Jawanya, cuma ada sentuhan-sentuhan yang ya membuat estetika lebih unik di setiap balkondes. Dan ini salah satu yang terunik balkondesnya. Lebih dari 30 balkondes tersebar di Borobudur ya. Jadi di setiap desa, di setiap ujung jalan, ujung gang ketemu balkondes. Jangan khawatir, masuk saja. Kita bisa belanja kuliner, bisa cenderamata, souvenir, atau sekedar mampir untuk berfoto-foto bebas. Dan satu hal, balkondes pasti setiap balkondes menyediakan arena parkir, arena bermain, fasilitas penunjang lengkap, bahkan hotel untuk bermalam dan kelas internasional. Jadi kalau ingin bermalam di Borobudur jangan khawatir. Tadi di balkondes Ngadiharjo ini saya pernah merekam ini kegiatan pembelajaran tari India yang langsung dari India. Jadi orang India pertukaran kesenian di balkondes ini mengajari masyarakat sekitar di balkondes ini. Harmonis sekali gitu loh. Dan mereka mengajarkan, waktu itu pernah saya tanya, mereka tidak ada niat apapun, intinya mereka mengenalkan kebudayaan mereka di tempat nenek moyang mereka dulu pernah menginjakkan kaki gitu loh. Ya harus kita hargai hal-hal seperti itu ya. Dan mereka juga, India sangat respect dengan Indonesia, bahkan sampai rela berkunjung ke Borobudur, ke daerah Prambanan, dan juga mengajari tari-tarian India gitu. Dan mereka juga belajar budaya kita, jangan khawatir. Mereka datang ke sini tujuannya juga sama, belajar budaya peradaban juga. Kita lanjut ya, tadi ke arah selatan terus mengikuti arah yang jalan yang ada markanya ya sahabat. Kalau yang tidak ada marka berarti masuk kampung. Kita ikuti arah jalan yang bermarka, dan ini memutar kembali sampai ke Candi Borobudur gitu loh. Nah ini kita lanjut ke timur sampai desa-desa. Di setiap desa di sini semuanya bisa melihat puncak Arupadatu Borobudur. Jadi kita pengen sesuatu yang berbeda, view berbeda, masuk saja ke setiap kampung, tanya warga, melihat Borobudur di kampung ini di mana ya yang terunik, pasti akan ditunjukkan. Karena setiap kampung kecenderungan bisa melihat Borobudur dari jauh, dan tentu dengan view, dengan background yang berbeda itu loh. Makanya di video saya ini saya referensikan 20 tempat lain mengunjungi Borobudur, bukan tempat lainnya, sekitar Borobudur, untuk menikmati Borobudur jika tidak mau masuk ke kawasan Candi Borobudur. Karena ya wilayah Borobudur luas, jadi ketika kita sudah pernah naik, kita sudah atau karena suatu hal tidak mau masuk ke Candi Borobudur,
Ya ada pilihan lain, alternatif lain, jangan mengharamkan Candi Borobudur, ya nikmati dari luar pun bisa gitu loh. Dan ini 20 lokasi referensi saya untuk sahabat TNTV semua ya. Dan semua lokasi di sini saya pernah mengunjunginya karena saya sering sekali ke Borobudur ini ya. Bahkan favorit, memang favorit untuk kita traveling tiap hari di daerah sini. Nah ini di Dusun Seji dan Kedok ini di sebelah kanan ini, setiap kita melangkah di atas pemukiman, karena pemukiman yang agak tinggi nih, semua pemandangan Borobudur dengan indah, dengan apik, sangat apik sekali di daerah sini. Kita kasih gambaran ya beberapa tempat. Nah ini di depan sini aja, nanti kita berhenti sebentar. Jadi kita mengelilingi Borobudur bukan lantas terus wah kalau mau murah asik jangan masuklah, tidak sahabat. Kalau belum masuk ya masuklah, kita lihat relief, kita lihat benar-benar merasakan berada di kuil Buddha terbesar di dunia. Kita pelajari kulturnya, sejarah peradaban, bahkan kita bisa baca reliefnya, melihat gambaran-gambaran relief yang ya sangat lengkap. Ya, kita berhenti sebentar sahabat semua. Di jalan ini, di pinggir jalan saja sudah kelihatan semuanya ya dari sini, mulai dari Bukit Trema, Gereja Ayam itu, dan kita lanjut sahabat. Kemudian tentang relief di Candi Borobudur ya, itu ribuan relief yang menggambarkan segala bentuk kehidupan masa lampau nenek moyang kita, nenek moyang Nusantara. Semua aspek kehidupan ada tergambar di situ lengkap ya. Mulai dari kehidupan rakyat biasa, kehidupan bangsawan, raja-raja. Kita di perempatan kanan ini, kita ambil kanan dulu ya, nanti kita ke kiri dan lurus. Kita sementara ambil kanan ke arah yang agak berbukit di daerah kiri tengah ya. Jadi kembali ke relief tadi, bahkan pakaian, makanan, cara berkehidupan itu semua tergambar lengkap gitu loh. Jadi memang itu memang peradaban kita ya. Bahkan kendaraan pun juga ada di sana itu ya, kendaraan kendaraan perahu, gajah, kuda itu tergambar. Jadi memang ya memang komplit itu jejak peradaban di Borobudur, sangat luar biasa, mahakarya itu. Harusnya kita jaga, kita lestarikan, meskipun ada ya aliran agama tertentu yang beribadah di sana, ya silahkan gitu loh. Kita kalau beragama lain ya jangan ikut-ikutan beribadah di sana agar tidak dikatakan haram. Begitu ya sahabat jalan TNTV. Kita lanjut lagi, kita menyusuri jalan ke arah bukit ini. Kita menuju ke selatan ya. Di sini banyak sekali tempat-tempat untuk melihat Borobudur dari tempat yang lebih tinggi dibandingkan bukit-bukit yang tadi sudah kita lihat di episode sebelumnya ya. Di sini bukitnya lebih tinggi-tinggi dan lebih mempesona lagi sahabat TNTP untuk view-nya. Kemudian
apanya, tempatnya dari Candi Borobudur itu dari sekitar taman tidak terlalu jauh sebenarnya ini. Hanya beberapa menit saja, sahabat semua. Untuk tujuan pertama kita adalah Pos Mati. Pos Mati ini adalah sebuah bukit. Kenapa dikatakan Pos Mati? Karena bekas peninggalan prajurit Pangeran Diponegoro di perbukitan Monoroh ini. Jadi sebuah pos yang sudah tidak digunakan. Untuk gambarannya tadi, jalan tadi sedikit naik ke atas agak terjal, tapi mobil bisa sampai tempat parkir di ujung jalan. Itu pemandangan dari Pos Mati indahnya luar biasa, bahkan keberagaman di Borobudur bisa terlihat lengkap, mulai dari ya tadi ada gereja ayam jelas ya di kiri jauh. Di bawah Borobudur itu ada masjid besar agak jauh itu. Jadi benar-benar terlihat apa ya, keragaman sekali ini. Ada masjid, ada candi, kuil Buddha terbesar, tapi damai berdampingan, sahabat TNTP. Dan kita lanjut lagi, kita di sebuah terminal kecil ya, namanya terminal Kali Tengah ini. Kita ke kanan dulu, ada sebuah balkondes lagi di ujung jalan sini. Dan ketika kita lurus di atas sana, sahabat TW, kita lurus, itu ada Puntuk Mongkrong, dan view-nya juga menakjubkan. Untuk melihat sunrise juga indah, melihat Candi Borobudur juga indah, dan sempat viral beberapa tahun yang lalu ya Puntuk Mongkrong ini. Lurus, kita bisa parkir di sini, bisa kita lanjut, kita minta diantar ojek. Mobil pun sebenarnya bisa, cuma agak tinggi ya tanjakannya. Dan untuk sepeda motor matic, wah ini wajib hati-hati sekali di Puntuk Mongkrong itu, karena lokasi ketika pulang menuruni jalan bukit ini lumayan panjang turunannya. Dan pernah ada yang motor matic yang remnya nyeplos ya, jadi hati-hati kalau pakai motor matic. Kita lanjut sahabat TNTP, kita keluar dari balkondes kiri tengah ini, kita kembali ke terminal kecil tadi. Ya kalau ke kiri yang ke Puntuk Mongkrong ya, tempat lain untuk melihat Borobudur. Nah, sedikit kembali ke sejarah Indonesia modern ya. Daerah sini sebenarnya juga merupakan daerah kekuasaan Diponegoro waktu itu ya. Jadi banyak jalan-jalan gerilya di atas menoreh, tempat-tempat menoreh yang digunakan untuk pos-pos pengamatan, pos-pos pantauan Pangeran Diponegoro. Jadi ya multi peradaban di sini, dari zaman peradaban abad ke-4 hingga zaman kemerdekaan Indonesia, semuanya ada sejarah di Borobudur. Ya, di terminal ini kita langsung ambil kiri saja. Kalau ke kanan itu sebenarnya ada ada dua spot menarik untuk, bahkan ini saya katakan sangat terindah di Borobudur. Kabut Borobudurnya sangat indah sekali dari atas bukit yang kanan tadi, namanya Bukit Sikendil. Itu dari Kendil itu ya kabut-kabutnya seperti saya gambarkan di foto ya, saya sisipkan. Itu suasananya wah luar biasa dan lepas, berbeda dengan di sisi Tumbu atau sisi barat. Itu kalau di Kendil itu bisa lebih tinggi, dan Merapi Merbabu juga bisa kelihatan lebih sempurna, karena
apa, kita berada sudah agak lebih tinggi, jadi lebih luas pandangannya. Dan dari sini pun gereja Ayam, Sumbing yang gagah itu kelihatan satu garis lurus, jadi hampir melingkar gitu loh. Kita melihat di Bukit Cikendil ini lebih istimewa. Dan kendaraan mobil besar pun sampai lokasi sahabat, jadi jangan khawatir, sampai parkir lokasi. Hanya berjalan beberapa puluh meter, 20 meter atau 30 meter tanpa capek, tanpa mendaki. Dan ini tempat-tempat indah sekitar Borobudur yang harus sering kita eksplor ini sahabat semua. Kita lanjut kembali ke jalan yang tadi ya. Kita menuju perempatan tadi, sebelum kita belok kanan kita ambil jalan yang ke kiri kalau tadi ya. Kalau dari sini mungkin yang lurus ya. Kita ambil jalan lurus ke jalan apa, nanti kita lihat ya. Dari tempat ini itu banyak sekali homestay. Terus tadi hampir lupa, di sekitar Balkon Des Ngadiharjo tadi ada tempat untuk kita belajar bermain kesenian, wayang, gamelan, ada di sekitar situ. Kita bisa mengunjunginya, kita bisa ajak adik-adik kita, anak-anak kita untuk belajar menari, belajar bermain musik, ada di tempat tadi ya. Jadi lengkap gitu loh, di Borobudur itu semua potensi wisata itu ada. Sahabat TNTP, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share-nya untuk terus mendukung channel Jalan TNTP. Ini di perempatan ini kita tadi keliling dari kiri ya, kita sekarang ambil yang lurus, atau kalau dari tadi kita belok kiri ya. Ini kalau pagi di perempatan ini, pagi jam 6 sampai jam 7 itu banyak pedagang sarapan tradisional, bubur jenang, bubur manis ya, jenang itu, atau bubur gurih, tradisional banget. Dan kalau sahabat semua tahu harganya 1.000 perak, 2.000 perak sahabat, sungguh-sungguh murah sekali. Dan ya, habis berkeliling sarapan di tempat ini luar biasa. Travel murah, travel asik, travel cara beda. Kita masuk ini ada sebuah desa. Ini di sini desa Gerabah sahabat semua, desa Gerabah ya. Kita bisa parkir di mana saja, ada halaman, ada tulisan tempat parkir, kita bebas parkir di mana saja. Di tempat ini hampir seluruh warganya dahulu pembuat gerabah ya, pembuat peralatan masak tradisional. Terus sekarang ya berkembang ke gerabah modern, banyak peralatan modern, hiasan modern dari gerabah di tempat ini. Kita bisa parkir dan jalan-jalan di desa ini, melihat perajin gerabah ya. Saya sisipkan fotonya. Dan juga kalau kita parkir di sini sahabat, kita jalan ke belakang rumah-rumah ini arah ke timur, pemandangannya luar biasa. Saya sisipkan. Nah, ini Candi Borobudur Merapi dalam satu garis lurus. Hanya di tempat ini kita bisa melihatnya. Dan ini menjadi tempat hidden game-nya yang tersembunyi dari traveler semuanya. Belum banyak yang tahu, belum banyak yang melihat. Padahal ini hanya di ujung sawah, di belakang rumah-rumah, dan belum dikelola dengan maksimal ini. Tetapi ketika kita saat musim tertentu, bahkan sunrise-nya bisa tepat berada di
candi di Gunung Merapi, wah luar biasa. Ya, kita berhenti di jalan ini, dari pemandangan sekitar Desa Grabah. Ya, seperti ini pemandangannya. Tadi bisa kita lihat Borobudur, Gereja Ayam di sebelah kirinya. Kemudian kita geser lagi ke kiri lagi. Nah, ini Bukit Setumbu ya di depannya Rema, dan ini Baride di bawahnya agak kecil. Nah, ini Gereja Ayamnya. Kemudian kalau kita ke utara ini ke barat ini daerah tadi ya, daerah Balkondes Ngadiharjo tadi di ujung barat sana. Dan apa ya, dari sini semua lokasi Borobudur terlihat. Ini bahkan jalur favorit pelancong ya, berjalan-jalan naik VW atau naik skuter listrik gitu ya. Nah, di daerah sini. Nah, ini tadi di Desa Beji dan tadi ya itu di bawah sana. Kemudian untuk Pos Mati, ini Pos Mati sahabat, dulu tempat pemantauan Pangeran Diponegoro, di bukit yang ada benderanya itu. Dan Mongkrong, di bukit ini Pondok Mongkrong di belakangnya lagi. Kemudian Kendil, itu di sebentar, ini adalah Suraloyo, puncak Suraloyo Yogyakarta sahabat semua. Di atasnya persis itu ada gardu, itu puncak Suraloyo ya. Kemudian Kendil di ujung bukit bawah ini. Nah, di sini tidak terlalu tinggi tapi view-nya luar biasa. Ya, kita lanjut kembali sahabat TNTP setelah dari Desa Grabah. Kita susuri lagi jalan-jalan di sekitar Candi Borobudur. Di perempatan ini berarti kita ambil kiri ya sahabat TNTP semua. Dan semua jalan ini sebenarnya terhubung. Kita mentok ke kanan atau ke kiri, ke belakang tadi sebenarnya terhubung sampai ke jalan besar kembali ya. Jadi jangan khawatir, explore saja, jelajah saja semua kawasan ini. Dari sepanjang jalan ini sahabat semua, kita bisa menyaksikan Borobudur itu sudah lumayan dekat. Dan sepanjang kiri Candi Borobudur akan terlihat dengan jelas ya, tanpa terhalang bangunan tinggi. Hanya saja ya mungkin pepohonan, sedikit pepohonan, jadi kita harus memilih lokasi yang tidak ada pohon tingginya. Bahkan ini di kanan dan kiri ya. Kalau ke kanan di desa, di kampung ini pasti di belakang rumah ada tanah agak tinggi, semuanya terlihat. Tapi pemandangannya sama saja sahabat. Ini di sebelah barat ya. Jadi ya ini gambarannya saya sisipkan sahabat NTP. Ini di sebelah barat candi. Jadi ketika sunrise, bahkan di sini ada yang lebih beda karena areal persawahan. Jadi banyak petani, aktivitas sawah ya. Dan candi terlihat di bawah Gunung Merbabunya kalau daerah sini, karena kita agak menyerong ke selatan ya. Dan apa ya, petani dengan background Candi Borobudur
terlihat menyatu gitu loh sahabat. Sempatkan untuk melihat pagi hari di daerah sini selain daerah-daerah yang lain tadi ya. Dan jalanan sudah lumayan lebar ya di daerah sini dan mulus tanpa tanjakan berarti. Bahkan sudah tidak ada tanjakan ketika dari sini ke Borobudur, ini sangat-sangat datar. Sepanjang kiri Candi Borobudur pasti terlihat. Jadi Borobudur ya apa candi terbesar di dunia gitu. Kenapa harus kita korbankan dengan hal-hal yang seperti itu ya? Sementara dunia mengakui bahwa ya memang ini peradaban dunia, jejaknya ada di sini gitu. Salah satu jejak peradabannya. Nah, ini wisata berkeliling dengan mobil Pak Camat VW. Kalau dulu mobil Pak Camat itu jadi terkenal mobil Pak Camat VW Safari ya sahabat NTB. Dan banyak sekali di Borobudur ini terminal-terminal VW Pak Camat. Di kanan ini sahabat, ini ada sebuah jalan masuk ke desa di dekat balai desa ini ya. Ini ketika kita belok ke kanan itu akan ada sebuah lokasi yang ya spot biasa sebenarnya, hanya di samping sebuah sekolahan SD sahabat semuanya, di samping sekolahan SD. Tapi view-nya ya inilah saya sisipkan. Bahkan tidak ada yang pengelola, itu di pinggir jalan desa, benar-benar di pinggir jalan desa. Borobudur terlihat apik juga gitu loh, sangat indah. Nah setelah jembatan kita ambil kanan, sebenarnya lurus ada perempatan bisa kita ambil kanan, tapi kita ke kanan, kita potong kompas. Di sini ada Balkondes Tok Songo namanya. Balkondes Tok Songo ini apa ya, berada di dataran selatan Candi Borobudur. Jadi lebih simpel ya, Borobudur terlihat simpel sekali dari selatan persis ini. Semua tempat bisa melihat candi, jangan khawatir. Tetapi kalau kita tidak bisa menemukan titik-titik yang sekira pas dengan background foreground candi yang unik ya, hampir mirip pemandangannya. Coba kita masuk. Kebetulan ini ada acara wedding kalau nggak salah ini ya. Ini Balkondesnya. Balkondes bisa disewa untuk acara-acara pernikahan, pertemuan, bahkan acara komunitas otomotif, komunitas apa saja. Jadi ya memang semua ekonomi bisa dilaksanakan di Balkondes ini, di semua Balkondes di Borobudur ya. Kemudian kita keluar ke kiri, kita ambil jalan keluar memutar. Ini di desa Tok Songo ini dari depan rumah-rumah sini sahabat ada sedikit celah ya, sedikit celah yang kalau kita cermati sangat kontras antara rumah yang zaman kuno ya, rumah penduduk lama kuno dengan background Candi Borobudur. Nah di sekitar ini pos kamling ini kita sisipkan fotonya, kita lihat sebentar. Kita bisa cermat melihat titik-titik seperti ini. Nah, ini saya kasih lihat. Nah inilah tempat ya. Sekian dulu sahabat TNTP episode kedua kali ini.
Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih dan pantau terus channel ini.